Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak. Channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini, gue bakal ngejelasin mengenai kegagalan martabak ya. Nah, ini martabak manis. Jadi kegagalannya itu martabak itu sarangnya nggak kebuka sempurna. Jadi di atasnya masih ada lapisan ya. Nah, ini salahnya di mana? Terus juga efeknya apa kalau misalkan ini tetap dipakai buat jualan ya, atau ketika jualan kayak gini tapi tetap dipaksakan. Terus juga solusinya gimana? Nanti gue bakal ngejelasin mengenai itu semua. Jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Oke, ini beberapa kegagalannya ya. Nah, ini dia lapisan atasnya ini ketutup. Jadi sarangnya itu nggak kebuka sempurna ya. Harusnya kan kebuka kayak gini ya. Kalau enggak, yang bagus tuh kayak gini. Ini pas masih di loyang ya. Ini kebuka semua. Nah, oke, jadi ini banyak faktor supaya bisa kayak gini ya. Jadi nggak kayak tadi. Ya, ini loyangnya juga bagus sih, tebal banget ini. Bikin pakai loyang ini belum pernah gosong ya. Oke, atau yang udah dikasih blue band ya. Nah, kayak gini. Minimal kayak gini. Semuanya lebih banyak kebukanya. Oke, nanti gue bakal ngejelasin semua. Dari mulai penyebab, efeknya, sampai solusinya. Oke, pertama gue ngejelasin dari penyebabnya dulu ya. Penyebab kenapa sih bisa kayak gini martabak. Oke, ini penyebabnya adalah yang pertama, adonan terlalu kental. Oke, adonan terlalu kental itu nanti buat martabak hasil akhirnya adalah kayak gini. Jadi pori-porinya itu dia nggak kebuka ya, nggak kebuka secara sempurna. Terlalu encer juga nanti pori-porinya dia ketutup lagi, jadi nggak ngebentuk gitu. Dan itu bisa gosong ya kalau terlalu encer. Terlalu kental, dia bisa ada lapisan kayak gini atasnya. Nah, jadi diusahakan jangan terlalu kental, jangan terlalu cair. Takaran yang pas adalah kalau buat 250 gram terigu itu airnya 300 ml. Kalau buat 1 kilo itu airnya di 1200. Oke, nanti ketika udah berjualan juga biasanya 4 jam ke atas itu adonan jadi kental. Nah, disarankan ketika udah jam 8 ke atas lah, biasanya buka jam 4 sore ya. Ketika jam 8 malam adonan ditambahkan air sebelum dituang supaya nggak jadi kayak gini gitu. Jadi sarang atas itu kebuka sempurna. Oke, itu penyebab yang pertama, jadi adonan terlalu kental. Terus kemudian penyebab yang kedua apa bang? Jadi di sini ada lapisan ya. Nah, penyebab yang kedua adalah di sini ada kesalahan dalam teknik buka tutup loyang ya. Oke, buka tutup loyang itu maksudnya, nah ini ketika martabak udah kayak gini, ini kan ada lapisan-lapisan atas nih. Nah, yang belum tahu tekniknya biasanya kalau kayak gini udah langsung ditutup aja. Ditutup, tapi ditutupnya lama gitu. Jadi dia nggak dibuka, nggak ditutup, nggak dibuka, nggak ditutup. Tapi lebih didiemin aja sampai semuanya matang. Nah, yang ada adalah lapisan atasnya ini nanti kayak tadi. Dia karena di dalamnya ada uap ya, karena ditutup ya. Nanti atasnya juga jadi keras gitu. Jadi ngebentuk lapisan. Apalagi kalau adonannya kental ya, maka bakal ngebentuk lapisan. Dan ditambah teknik buka tutup loyang itu dia nggak tahu caranya. Harusnya kalau udah kayak gini, nih udah pasti kebentuk semua. Ini cuma tinggal mecahin lapisan atasnya doang. Kalau gue sih lebih suka kalau kayak gini tuh api dimatikan, karena gue pakai kompor premium ya. Panasnya kan nyimpen banyak di sini dan lebih lama turun panasnya. Api dimatikan, ya udah sambil tinggal nunggu mateng, gua tutup, terus gua buka lagi sebentar, tutupnya nggak lama ya, paling cuma beberapa detik gitu. Kemudian gua taburin gula, jadi gua bantu pecahinnya itu pakai gula.
Nah, oke, jadi solusinya tadi kalau kayak gitu bisa dibantu pecahinnya pakai gula ya, supaya lapisan atas ini kebuka. Selain solusi yang lain adalah buka tutup loyangnya itu jangan terlalu lama. Jadi ketika udah kayak gini dikasih gula kan pecahkan, tapi masih ada lapisan yang masih harus dibentuk ya, karena ini nunggu matang atasnya. Ditutup, dibuka, ditutup, dibuka sambil nunggu gitu aja. Oke, itu tadi penyebabnya. Kemudian efeknya apa bang, kalau misalkan di martabak itu masih ada lapisan ya, lapisan kayak gini nih, jadi semuanya ketutup gitu, pori-porinya ketutup. Nah, yang pertama itu Blue Band itu dia nggak bisa masuk ke pori-pori, keserat sampai ke bawah. Blue Band itu bakal cuman main di atas ini dong nih, dia bakal mencair di atas ini, tapi nggak masuk ke dalam serat. Padahal fungsi Blue Band itu salah satunya adalah supaya seratnya ini nanti teksturnya ini dia lembut ya, jadi nggak cepat keras. Terus juga karena Blue Band-nya masuk semua, nanti kulit bawahnya juga bisa jadi lemas. Terus kenapa harus pori-porinya kebentuk, nggak ketutup kayak gini? Nah, nanti bisa nambah warna martabak itu jadi lebih kuning kemasan ya. Kalau misalkan Blue Band-nya main nggak masuk ke pori-pori, nanti ketutup semua di atas. Nah, itu nanti adonan jadi cepat keras, kulit bawah juga keras. Itu efeknya. Terus kalau udah jualan, kalau udah kayak gini tuh bagusnya sih, saran gue sih mending diganti ya, buat lagi gitu. Tapi ketika buat lagi juga harus tahu gitu caranya gimana. Tapi kalau misalnya nggak tahu caranya, tetap maksain buat, iya sama aja gitu hasilnya. Oke, jadi efeknya itu, terus ya efek yang lainnya adalah ini bisa kena mental ya kalau misalkan pedagang lihat gitu kan. Apalagi yang di gerobak kan rata-rata pedagang bisa lihat. Ya, jadi dipastikan ketika buat martabak itu adalah jangan terlalu kental, terus juga ketika buka tutup loyang jangan terlalu lama ya. Bantu buka juga pakai gula supaya hasilnya bisa bagus ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua gimana caranya supaya martabak itu lapisan pori-pori atas itu kebuka ya, jadi nggak ketutup. Udah ngejelasin juga penyebab dan juga efeknya. Nah, ini bisa jadi bahan tambahan informasi buat teman-teman supaya berhasil dalam buat martabak. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.